Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di iKit Islamic Channel, channel kaum awam. Masih di kursus Tajwid Dasar Sadida, belajar tepat membaca Al-Quran, melanjutkan pembahasan tentang sifatun lazimah allati laisa laha liddun, cara ucap wajib huruf yang tidak mempunyai lawan atau kebalikan. Alhamdulillah kita telah masuk kepada sifat huruf yang kelima, yaitu sifat at-takrir. Apa itu takrir? Secara bahasa, takrir bermakna takror, yang artinya adalah hal mengulang atau pengulangan. Kemudian, secara istilah ilmu tajwid, maka dikatakan oleh para ulama bahwa sifat takrir adalah samar dan lemahnya getaran pada ujung lidah pada waktu melafalkan huruf, disebabkan sempitnya makhraj. Sekali lagi kami ulang bahwa secara istilah sifat takrir adalah cara ucap di mana ujung lidah itu bergetar secara samar dan lemah pada waktu melafalkan suatu huruf. Kenapa itu? Karena disebabkan oleh sempitnya makhraj. Dan kata para ulama, huruf yang mempunyai sifat takrir ini hanya ada satu, yaitu huruf ra. Baiklah, kita lihat langsung ke gambarnya supaya lebih mudah untuk menjelaskan. Ketika kita akan bicara tentang sifat takrir ini, ya insyaallah kita lebih baik untuk merujuk kembali kepada pembicaraan tentang sifat inhiraf. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ketika kita akan menemukan sifat inhiraf, maka suara atau bunyi huruf yang keluar dari pita suara kemudian akan keluar itu ternyata sebagian terhambat di makhraj huruf ra ini, di mana huruf ra kan itu diucap dengan ujung lidah itu membentuk cekungan, ya, atau bagian depan lidah itu membentuk cekungan yang akhirnya berakibat pada terjadinya celah di tengah ujung lidah. Dari situlah keluar huruf ra. Yang awalnya suara huruf atau bunyi huruf itu akan keluar langsung, tapi karena sedikit terhambat di sini dan ada celah sedikit, akhirnya suaranya menyerong ke tengah. Itulah sifat inhiraf. Dari situ kemudian terjadilah getaran pada ujung lidah. Ya, tapi getarannya tidak terlalu kuat, getarannya hanya lemah dan samar saja, ya. Dan itulah yang disebut dengan sifat takrir. Sebelum lanjut ke catatan, kita lihat terlebih dahulu nadhamannya. Ya, masih di bait ke-26 dari Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Di sini ada kata fil lam warra, ini masih termasuk pada pembicaraan tentang sifat inhiraf kemarin. Nah, kemudian baru ini bicara tentang takrir. Wa bi takririn ju'il. Ya. Dan dengan sifat takrir ju'il, maka ia dijadikan. Apa yang dijadikan? Yang dijadikan adalah
huruf ra. Jadi memang di sini Imam Ibnul Jazari tidak secara soroha, ya tidak secara eksplisit langsung mengatakan bahwa yang dijadikan ya bersifat takrir itu adalah ra, memang tidak langsung begitu. Tetapi kaidah bahasa Arab itu mengatakan bahwa ketika kita mendapati suatu kata kok ternyata kata gantinya atau domirnya tidak jelas, kembali kemana, maka itu dikembalikan kepada kata yang paling dekat. Dan dalam hal ini kata yang paling dekat adalah huruf ra, ya kata ar-ra ini. Sehingga sifat takrir ini hanya diperuntukkan bagi satu huruf saja, yaitu huruf ra. Kenapa kok hanya satu, tidak langsung sekalian dengan lam? Karena kata ju'il, ya, kata ju'il ini hanya untuk satu orang atau satu hal saja. Gitu ya. Baiklah, kita lanjut kepada catatannya, ya, secara umum dulu. Dikatakan bahwa sifat takrir ini disebut bukanlah untuk ditunaikan secara sempurna atau penuh, melainkan justru untuk dikurangi. Jadi nanti yang diambil adalah kondisi yang sedang-sedang saja atau pertengahan. Ya, kita lihat detailnya. Jadi ketika kita ingin menunaikan sifat takrir dengan baik, maka kedua bagian makhraj dari huruf ra itu tetap harus bertemu. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa makhraj dari huruf ra itu adalah ujung lidah yang lebih dekat kepada permukaan itu bertemu dengan gusi yang sejajar. Nah, ini tetap harus bertemu. Kalau tidak bertemu, maka yang terjadi adalah bunyi huruf yang ngambang. Ya, kurang lebih begini. Ro, ro, ro. Ar-Rahman. Lah begitu. Itu kesalahan atau kekurang tepatan pertama. Kemudian, kekurang tepatan kedua itu adalah bahwa ketika kedua bagian makhrajnya sudah bertemu, ya, maka itu jangan sampai ditekan secara berlebihan, yang akhirnya nanti berakibat pada munculnya bunyi ra yang lebih dari satu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, mari kita lihat bahwa ketika suara itu akan keluar, tadi sudah dikatakan, itu terhambat di makhrajnya. Tetapi makhrajnya masih ada celah begitu. Nah, ketika kita menekan terlalu berlebihan atau menekan secara berlebihan makhrajnya, maka yang terjadi adalah makhraj ini tertutup secara penuh, secara sempurna. Sehingga bunyi yang akan keluar itu tidak bisa keluar sama sekali. Tetapi dikarenakan dorongan dari dalam itu sangat kuat, akhirnya ujung lidah ini tetap terbuka. Tapi kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ujung lidah ini akan menutup kembali. Kemudian didorong lagi, terbuka lagi, kemudian menutup lagi, dan seterusnya. Akhirnya ini berakibat kepada munculnya huruf ra yang tidak hanya satu. Ya, kurang lebih begini, ya. Lah begitu. Lah begitu. Itu huruf ra-nya terlalu banyak, ya, dan itu juga tidak boleh. Baiklah, itu dua kesalahan atau kekurang tepatan umum dalam pengucapan huruf ra. Jadi tolong membacanya itu adalah sedang-sedang saja. Ya, kurang lebih seperti ini. Oro, oru, ri, ber, oro, oru, ri, ber. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan kita berharap
kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik yang penuh, hidayah yang penuh agar kita bisa memahami materi ini dengan baik, kemudian diberi kemampuan untuk mengucapkannya secara benar dan tepat. Baiklah, sahabat Al-Quran rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan sifat at-takrir, ya. Harapan kami ada tambahan pengetahuan, tambahan pemahaman terkait dengan ilmu tajwid khususnya sifat takrir ini. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratakal mustaqim. Wa akhiran naqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.